Assalamualaikum, apa kabar Bolo? Berjumpa kembali dengan saya Fenty Zulan dalam program Lobby Belajar Lebih Memahami. Program Lobby kali ini adalah kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Dan seperti yang kita ketahui Bolo, bahwa dalam perpindahan tahun dari 2024 ke 2025 ini tentunya pemerintah kota sudah melakukan beberapa laporan pertanggungjawaban yang sudah disampaikan oleh DPRD. Nah, ini kita ingin tahu seperti apa, lebih mendalam juga, kita saksikan dulu VT yang satu ini. Tahun 2024, Surabaya terus melangkah maju. Pemerintah kota bekerja keras menghadirkan pembangunan yang adil, merata, dan berpihak pada rakyat. Di bidang pendidikan, puluhan ruang kelas baru dibangun, pelatihan guru ditingkatkan, dan pendidikan gratis diperluas hingga tingkat SMA sederajat. Pelayanan kesehatan semakin luas dengan cakupan universal health coverage yang mencapai 99,2%. Angka stunting pun berhasil ditekan hingga 8,4%. Dalam bidang infrastruktur, lebih dari 64 km jalan yang sudah diperbaiki, 3 jembatan baru dibangun, dan 450 unit rumah susun disiapkan untuk warga berpenghasilan rendah. Sektor ekonomi rakyat juga jadi perhatian. Sebanyak 2.500 UMKM telah terdigitalisasi, dibina, dan diberi akses pelatihan serta permodalan. Komitmen terhadap lingkungan pun terus diperkuat. Titik bank sampah kini mencapai 680 lokasi, dan transportasi ramah lingkungan mulai dihadirkan mulai armada bus listrik. Pelayanan publik makin cepat dan transparan, Surabaya kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dan berbagai penghargaan tingkat nasional atas inovasi dan pelayanan. Selengkapnya kita akan bahas dalam Lobby Belajar Lebih Memahami. Kembali dalam Lobby Belajar Lebih Memahami. Dan untuk lobby kali ini adalah kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita, narasumber kita kali ini adalah Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Bapak Eri Irawan. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum, Pak. Salam. Apa kabar Baik, hari ini, Pak Eri? Alhamdulillah sehat ya, Alhamdulillah luar biasa. Sehat. Semangat terus ya Pak Eri ya. Alhamdulillah. Nah, tadi kita sudah menyaksikan VT ya Pak Eri mengenai LKPJ 2024 yang tentunya sudah disampaikan oleh dari pemerintah kepada DPRD. Nah, sebelumnya mungkin kita akan membahas dulu sebenarnya apa sih fungsi dari LKPJ itu sendiri Pak Eri untuk tentunya untuk masyarakat dan dari institusi juga bagaimana ya, Pak Eri? Jadi LKPJ ini adalah laporan keterangan pertanggungjawaban kinerja wali kota selama tahun sebelumnya yang dibahas pada tahun berjalan. Ini merupakan mekanisme pertanggungjawaban wali kota yang kemudian diserahkan kepada DPRD sebagai representasi dari masyarakat, yang kemudian oleh DPRD itu dibentuk panitia khusus untuk membahas ini, dan kemudian nanti DPRD akan menelurkan sejumlah rekomendasi yang nantinya harus ditindaklanjuti pemerintah kota sebagai penyempurnaan dari kinerja tahun sebelumnya. Ini kita sudah bahas selama sekitar 3 minggu terakhir ini pansus untuk LKPJ, dan kami sedang dalam 3-4 hari ini sedang menyusun rekomendasi terkait hal-hal yang kita evaluasi terhadap kinerja pemerintah kota selama tahun 2024. Oke, alhamdulillah ya Pak. Jadi sudah tersampaikan. Nah, untuk regulasi atau dasar hukum apa Pak untuk penyusunan LKPJ ini Pak? Jadi LKPJ ini diatur di Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, kemudian ada peraturan pemerintah dan peraturan Mendagri. Semuanya rinci mengatur LKPJ ini mulai dari susunannya, kemudian apa-apa yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi tidak semua indikator dibahas juga, tapi hanya beberapa indikator kunci dan detail terkait kinerja masing-masing perangkat daerah. Terakhir kami kemarin mengumpulkan 31 kecamatan dan kita mendetailkan berbagai evaluasi pelayanan publik di tingkat kecamatan, termasuk bagaimana respon kecamatan dalam menangani masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan segala macam sudah kita bahas dan sekarang sedang disusun rekomendasinya. Oke, dan untuk prosesnya Pak dalam penyusunan LKPJ ini seperti apa mekanismenya Pak Eri? Jadi
LKPJ disusun oleh pemerintah kota, oleh masing-masing perangkat daerah dengan sekian indikator dan mulai dari target, kemudian realisasinya. Capaiannya apakah sudah tercapai, kalau tercapai itu berapa persen, kalau belum tercapai itu kenapa, segala macam disusun dan dilaporkan ke DPRD. Jadi yang menyusun adalah pemerintah kota, kemudian dibahas oleh DPRD. Untuk stakeholder yang terlibat siapa saja, Pak? Semuanya. Kemarin kami juga melibatkan akademisi untuk membahas ini, memberi masukan tentang bagaimana sebenarnya ke depan arah pembangunan ini bisa semakin ideal di Surabaya. Oke, jadi sudah ada banyak kerjasama berbagai pihak tentunya untuk itu. Nah, menurut Pak Eri sendiri, apa perbedaan dari yang tahun kemarin dengan tahun-tahun sebelumnya? Kira-kira ada nggak perbedaan signifikan di LKPJ yang sekarang ini? Jadi LKPJ 2024 ini punya makna strategis ya, karena kenapa? Pertama, ini adalah LKPJ yang kita bahas ketika ada wali kota dan wakil wali kota yang baru terpilih, meskipun ini adalah proses melanjutkan yang kemarin. Jadi ini momentum sebenarnya untuk bagaimana dengan semangat baru terpilihnya Pak Eri Cahyadi dan Pak Armuji untuk semakin mengakselerasi kinerja, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, LKPJ ini punya makna strategis karena berbarengan dengan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kita dalam 5 tahun ke depan. Sekaligus berakhirnya rencana pembangunan jangka menengah 5 tahunan tahun 2026. Jadi ini punya makna strategis. Kemudian juga ini adalah tahun pertama, 2025 ini adalah tahun pertama pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang sampai 2045. Jadi ini adalah tahun pertama 2025 titik tolaknya. Sehingga LKPJ 2024 ini punya makna strategis bagaimana kita mendetailkan evaluasi, mendetailkan rekomendasi yang terbaik bagi Kota Surabaya sehingga bisa dilaksanakan dalam waktu 5 tahun maupun dalam 20 tahun ke depan. Nah, berarti ada keuntungan-keuntungan tersendiri ya Pak dengan adanya kesempatan untuk bisa mensinkronkan dengan yang jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, kira-kira bisa dijabarkan Pak, itu bagaimana yang jangka menengah dan jangka panjangnya Pak Eri? Kalau jangka menengah ada beberapa proyek infrastruktur ya, memang yang perlu kita beri evaluasi dan kita rumuskan rekomendasi terbaik, mulai dari soal pengendalian banjir, kemudian peningkatan konektivitas di wilayah Surabaya Barat maupun Surabaya Timur melalui jalan lingkar luar barat dan jalan lingkar luar timur. Kemudian kalau jangka panjang kita memang berambisi menjadikan Surabaya ini sebagai kota dunia pada tahun 2045. Jadi kota yang berstandar dunia mulai dari soal ekosistem bisnisnya, ekosistem pendidikannya, kesehatan dan segala macam yang kemudian ini bisa bersaing dengan kota-kota dunia. Bukan lagi kelas nasional tapi sudah kelas dunia. Oke. Nah, tentunya begini Pak Eri, kalau tadi ada program yang jangka pendek, menengah dan panjang, kalau kita tahu dengan pergantian kepala daerah bisa jadi kan satu programnya mandek nih, padahal ini udah bagus. Tapi karena ganti kepala daerah ganti lagi. Nah, dengan adanya yang menengah dan jangka panjang ini tentu ada efek tersendiri untuk berkesinambungan, betul ya? Pak? Karena di RPJP kan sampai 20 tahun ke depan tentu ini mengikat bagaimana arah keberlanjutan pembangunan kota ke depan. Nah, seperti tadi yang disampaikan tentang banjir, seandainya ganti kepala daerah nih berhenti mandek, anggarannya jadi terbengkalai begitu. Betul sekali, itu dihindari untuk adanya yang jangka menengah dan jangka panjang. Nah, tentu DPRD juga ingin lebih banyak anggaran-anggaran yang tidak percuma dengan adanya strategi yang jangka menengah maupun jangka panjang. Baik, untuk itu kita akan lebih bahas lagi mengenai LKPJ ini Pak Eri, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, Bolo, kembali di lobi belajar lebih memahami, masih bersama kita Bapak Eri Irawan di sini. Bapak Eri, tadi kita sudah membahas mengenai LKPJ ya 2024. Nah, sebenarnya dengan adanya LKPJ yang sudah diterima oleh DPRD ini, bagaimanakah realisasi anggaran yang sudah disampaikan? Seperti apa Pak Eri? Ya, jadi kalau realisasi anggaran tahun 2024 memang kemarin belum sepenuhnya optimal ya, karena masih di bawah 90% realisasi belanjanya. Demikian pula dengan realisasi penerimaannya, tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah tahun 2024 kemarin adalah tahun politik di mana sebagian besar konsentrasi kita adalah masuk ke jalur politik, tetapi kita bersyukur berbagai indikator utama di pemerintah kota itu tetap bisa tercapai, mulai soal pengangguran, kemudian soal kemiskinan, soal indeks pembangunan manusia, kemudian kesenjangan, semuanya di dalam target dan berhasil menunjukkan kinerja yang cukup bagus. Jadi ini bukan soal semata-mata bagaimana kita mengoptimalkan belanja, tetapi bagaimana kita mengefektifkan belanja. Meskipun kemudian realisasi belanja ini belum tercapai, tetapi ternyata dengan belanja yang dilakukan pemerintah kota bisa cukup efektif dalam menggerakkan perekonomian sehingga kemiskinan turun menjadi
3,96%, kemudian pertumbuhan Surabaya ini 5,76%, dan kalau kita benchmark ke 4 wilayah pertumbuhan utama di Indonesia, mulai dari Medan, Jakarta, dan kemudian di Makassar, Surabaya di atas rata-rata kota-kota yang menjadi kota pertumbuhan utama di Indonesia itu. Jadi ini kabar baik, tetapi memang perlu banyak yang dioptimalkan dari berbagai sektor lainnya. Oh, Masya Allah, luar biasa ya tentunya dengan pencapaian Surabaya ini. Dan untuk itu sektor atau program mana saja Pak yang mencapai angka yang paling signifikan dari yang disebutkan Pak Edi tadi? Ya, kami pertama mengapresiasi soal pertumbuhan ekonomi ya. Kita pertumbuhan ekonomi 5,76% tahun 2024, dan kalau kita bandingkan dengan wilayah pertumbuhan utama yang saya sebut tadi, Jakarta, Medan, dan Makassar yang memang menjadi benchmark dari 4 pertumbuhan utama di Indonesia ini kan ada Jakarta, Medan, Makassar, dan Surabaya. Ini sesuai kategori Bappenas ya dan BPS, sehingga kalau kita benchmark memang Surabaya lebih unggul. Ini menunjukkan bagaimana Surabaya lebih dinamis secara perekonomian, sekaligus menunjukkan bagaimana pemulihan ekonomi di Surabaya berjalan cukup baik. Kemudian soal pengangguran terbuka, ini juga turun dari yang sebelumnya waktu COVID itu hampir 10%, sekarang menjadi 4,91% pengangguran terbuka. Tetapi yang menjadi catatan kami adalah ada skema pengangguran yang setengah terbuka, memang sesuai kategori BPS itu bagaimana seseorang mungkin tidak bekerja full dalam seminggu. Nah, ini tidak masuk kategori ini, yang kemudian perlu dicek lebih jauh, kemudian didata lebih real dan dicarikan solusinya. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah rasio kesenjangan, Pak. Jadi rasio Gini, indeks kesenjangan di Surabaya ini sekarang turun menjadi 0,38. Ini sudah cukup baik karena semakin mendekati 0 maka pendapatan masyarakat itu semakin merata. Jadi kesejahteraan masyarakat semakin merata, dan kita melihat banyak upaya yang dilakukan pemerintah kota seperti rumah padat karya, kemudian e-beken yang memasukkan UMKM dalam sistem belanja pemerintah kota ini kemudian terus didorong ke depan sehingga semakin tumbuh dan merata. Oke, dari pertumbuhan ekonomi tadi faktor apa Pak Eri yang paling menentukan bahwa ternyata kenaikannya dari sini nih? Itu apa Pak? Ya, kalau secara kontribusi struktur perekonomian Kota Surabaya memang yang paling utama adalah akomodasi, jasa, dan makan minum. Jadi ini yang termasuk sektor perhotelan, restoran, karena memang Surabaya ini kan kota jasa yang menjadi epicentrum kota jasa dan perdagangan di wilayah Indonesia Timur. Kemudian yang juga masih cukup bagi saya cukup menggembirakan adalah ternyata industri manufaktur kita masih cukup tumbuh. Nah, jadi ditopang oleh kawasan industri di Syer, kemudian di sebagian di Margomulyo, ternyata kita masih cukup tumbuh, dan ini menjadi menggembirakan karena di banyak daerah termasuk di luar negeri ini industri yang manufaktur, yang pengolahan itu relatif stagnan. Ya, kita tetap tumbuh, ini menjadi kabar yang baik. Tentu nanti juga ditunjang oleh keberadaan flyover yang sekarang sudah tembus antara Tanjung Perak dengan wilayah sekitarnya, termasuk nanti dengan jalur pelebaran jalan menuju Gresik dari Menganti itu menjadi sebuah trigger pembangunan yang luar biasa bagi Kota Surabaya ke depan. Oh, Masya Allah. Nah, untuk manufaktur sendiri Pak Eri, ini apakah banyak yang di luar, maksud saya di ekspor atau ke luar negeri atau di dalam negeri Pak Eri? Ya, kalau di Surabaya sendiri? Ya, tentu di Surabaya ini kan menjadi basis dari distribusi di wilayah Indonesia Timur, termasuk juga untuk luar negeri, karena kita melihat juga pertumbuhan di Terminal Teluk Lamong, kemudian di Terminal Zambrut, Terminal Nilam yang berada dalam ekosistem Pelindo di Surabaya ini juga terus tumbuh, apalagi juga nanti akan ada terminal di Manyar yang insya Allah juga akan terkoneksi dengan wilayah Surabaya karena pemerintah sedang membangun JLLB dan pelebaran jalan dari Wiyung ke Menganti. Oke, nah tadi sudah disampaikan oleh Pak Eri bahwa ada positifnya, yaitu pertumbuhan ekonomi di Surabaya ini sangat tinggi dibandingkan 4 kota yang benchmark tadi. Dan juga pengangguran, kemiskinan juga turun. Nah, ini berarti kan indikasi positif. Nah, cuman apakah ada temuan-temuan lain yang mungkin justru kebalikannya nih Pak Edi? Ini ada nggak? Ya, karena memang kita mendapati juga temuan di lapangan memang masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan ya. Yang pertama adalah soal pengangguran. Jadi pengangguran ini karena memang ada yang disebut sebagai tingkat pengangguran terbuka, yang memang dia tidak bekerja sama sekali dan tidak dalam posisi menunggu pekerjaan. Ini yang memang menurun, tapi ada juga yang namanya setengah menganggur kalau dalam kategori BPS itu, di mana dia dalam seminggu ini bekerja di bawah 35 jam dalam seminggu ini. Nah, ini tentu masih ada. Kalau kita total memang sekitar 8-9% itu posisinya setengah menganggur dan pengangguran terbuka. Kalau pengangguran terbuka saja kan 4,91, tapi kalau ditambah yang setengah menganggur tadi mungkin bisa sekitar 7-8% tadi. Nah, ini yang menjadi PR karena memang tidak tidak terpublikasikan setengah menganggur ini, memang menjadi PR untuk bagaimana semua
pihak bergerak untuk menekan pengangguran ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah soal pelayanan kesehatan yang menjadi pekerjaan rumah bagi kita ya, karena memang ada persoalan administrasi yang cukup rumit di BPJS itu karena ada perubahan regulasi yang ini dikeluhkan banyak orang. Misalnya kemudian pengaktifan BPJS karena pindah KK dan segala macam ini yang kemudian dari skema kependudukan dan catatan sipil itu kan harus punya surat tanah segala macam ini yang kemudian perlu fleksibilitas dan perlu kehadiran pemerintah kota di dalam mendampingi warga seperti ini. Jadi ada kendala-kendala teknis yang harusnya memang itu tidak mempersulit warga untuk mendapatkan layanan kesehatan seperti itu ya Pak Eri. Nah tadi juga disampaikan Pak Eri mengenai pengangguran, ini menarik sekali Pak Eri. Nah dengan adanya yang setengah menganggur tadi, itu indikasi apa Pak yang bisa kita ketahui bahwa ini bisa diserap oleh lapangan pekerjaan yang baru mungkin atau seperti apa Pak Eri? Ya kalau problem setengah menganggur ini kan banyak, misalnya dia memang secara pendidikan belum mempunyai kelayakan untuk diserap oleh dunia kerja, kemudian juga mungkin dari soal kompetensi dan segala macam sehingga setengah menganggur ini banyak bekerja di sektor informal. Nah misalnya dia ikut orang misalnya membangun rumah gitu misalnya dalam sehari saja, dalam seminggu itu sudah setengah menganggur, tapi karena dia hanya bekerja 1-2 hari. Nah ini ke depan tentu semakin banyak pembangunan di kota Surabaya, investasi masuk, itu tentu kita bisa punya peluang untuk bisa menyerap semakin banyak orang masuk ke dunia kerja. Nah, kita harapkan investasi terus tumbuh, kemudian dengan stimulan-stimulan yang dilakukan oleh pemerintah kota melalui pembangunan infrastruktur, pembangunan rumah sakit baru segala macam, tentu menumbuhkan pertumbuhan ekonomi baru yang bisa menyerap tenaga kerja. Nah untuk indikator sendiri Pak Eri, sejauh mana kinerja utama maupun yang kinerja daerah ini Pak Eri, efektivitasnya? Kalau indikator kinerja utama kita hampir sebagian besar tercapai ya, jadi memang soal pertumbuhan ekonomi, kemudian kemiskinan, soal rasio Gini, soal indeks pembangunan manusia, kemudian berbagai indikator kinerja utama lain hampir semuanya tercapai. Termasuk indikator kinerja daerah, memang 90% tercapai lah. Cuma memang sekali lagi kita perlu lebih dalam mendalami ini soal bagaimana substansi program. Jadi kalau misalnya soal beasiswa misalnya itu memang tercapai katakanlah 300 orang gitu misalnya. Tapi kemarin saya sampaikan juga di rapat Pansus LKPJ bersama dinas terkait bagaimana soal beasiswa ini bukan hanya sekedar kita membantu warga miskin, tetapi juga kita harus mendeteksi apakah jurusan-jurusan yang dipilih oleh penerima beasiswa ini mampu kompetitif dalam 4-5 tahun ke depan ya, sehingga pemerintah kota harus punya kuota untuk memberi beasiswa pada mahasiswa yang berada di jurusan-jurusan tertentu yang sangat kita butuhkan 5-10 tahun lagi ke depan. Misalnya soal AI, kemudian soal bagaimana blockchain, soal big data, bagaimana soal kemudian industri farmasi dan segala macam yang ke depan 5-10 tahun lagi ini sangat penting. Jadi bukan hanya beasiswa ini kita berikan tanpa melihat jurusan-jurusan bagaimana yang kemudian bisa melipat gandakan pertumbuhan ekonomi di Surabaya. Termasuk yang juga jadi sorotan Mbak adalah soal pemanfaatan aset. Jadi di Surabaya ini masih cukup banyak aset pemerintah kota yang belum produktif. Artinya dibiarkan menganggur begitu saja. Padahal kalau ini kita manfaatkan, kita disewakan ke dunia usaha segala macam bisa menjadi aset produktif untuk membuka lapangan pekerjaan. Maka kemarin kita salah satu rekomendasinya adalah bagaimana kita membuat BPKAD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini bisa lebih fokus mengelola aset. Kalau di Jakarta ada Jakarta Asset Management Center yang bentuknya itu UPT, jadi dia memang seperti semi swasta gitu ya, untuk kemudian mengkapitalisasi aset-aset di Jakarta untuk disewakan ke dunia usaha sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah kalau di sini kan masih dalam bentuk badan dan ini pun belum fokus karena masih mengelola keuangan juga. Jadi bayangkan mengelola keuangan yang lebih dari 11 triliun ini kemudian juga masih harus mengurusi aset yang ribuan persil, padahal di dalamnya juga masih ada yang sengketa segala macam. Jadi sehingga butuh fokus sebenarnya. Sehingga kami mengusulkan kemarin ada perubahan struktur organisasi di BPKAD bisa menjadi UPT untuk khusus pemanfaatan aset. Berarti mengadopsi apa yang sudah dilakukan oleh Jakarta tentunya ya. Nah untuk aset itu sendiri apa saja Pak yang bisa dimanfaatkan yang banyak sekali, jadi secara optimal? Banyak tanah-tanah yang milik pemerintah kota ini, misalnya ada yang di dekatnya Universitas Airlangga, kemarin baru saja tadi saya lewat juga kan ada aset milik pemerintah kota tapi nganggur di situ, padahal di situ bisa misalnya disewakan untuk dunia usaha, kuliner segala macam yang paling tidak bisa membuka lapangan pekerjaan. Banyak sekali aset yang tersebar di hampir seluruh kota Surabaya. Nah selain aset tadi Pak Eri juga menyebutkan masalah beasiswa, saya tertarik sekali untuk membahas itu ya.
kalau beberapa waktu yang lalu mungkin tidak fokus di beberapa bidang yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Eri, ada AI, ada kedokteran, farmasi dan lain sebagainya. Nah tentu ini apakah bisa merangsang pertumbuhan ekonomi yang lainnya Pak tentunya? Ya tadi maksud saya begini, kalau beasiswa itu kita harus juga memberikan kuota khusus pada sektor-sektor yang ini akan menjadi future job. 5-10 tahun lagi ini kan pasti berbeda situasi, lanskap industrinya kan berbeda dengan sekarang. Nah ini kalau kita hanya fokus hanya asal memberi beasiswa, misalnya apapun jurusannya, kan saya melihat bukannya ada 1-2 jurusan yang tidak penting ya, tapi ada 1-2 jurusan yang mungkin 5-10 tahun lagi ini sudah obsolete, tidak relevan, kurang relevan. Maka kalau ini kemudian kita prioritaskan pada jurusan-jurusan, ya ini mahasiswa kurang mampu dari warga kurang mampu, tapi kita arahkan jurusannya untuk ke jurusan-jurusan yang mampu melipat gandakan pertumbuhan kota Surabaya dalam 5-10 tahun ke depan. Kan kita berharap kan mahasiswa yang diberi beasiswa ini menjadi game changer bagi kota Surabaya dalam 5-10 tahun lagi. Nah, ini saya berkaca misalnya di beberapa kota di Korea ya, itu yang memberi beasiswa. Kemarin kami diskusi dengan teman-teman yang pernah mendapat beasiswa ke Korea. Jadi kota-kota di Korea bahkan sudah spesifikasi jurusan anak-anak SMA-nya ini untuk diberi beasiswa, bahkan bukan hanya di Korea. Jadi untuk UE dia harus ke Cina gitu. Bahkan untuk kelas Korea itu harus berpikir seperti itu. Nah kalau Surabaya hanya kemudian kita menggelontorkan sekian puluh miliar untuk beasiswa sudah selesai, tapi tidak ada sebuah arahan atau sebuah mainstream untuk jurusan-jurusan tertentu. Maka kemarin saya usulkan seperti itu. Bahkan yang paling penting juga adalah kita harus menempatkan semakin banyak anak muda kota Surabaya ini di kota-kota dunia. Jadi makanya perlu juga kuota beasiswa untuk ke luar negeri. Nah, misalnya top 50 global kampus itu ada anak-anak Surabaya yang kita beri beasiswa. Ya, ini memang butuh biaya, tapi ini penting untuk 5-10 tahun lagi. Apalagi pemerintah, Mbak, sudah menyediakan mekanisme sebenarnya melalui dana abadi. Jadi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang HKPD itu sudah menyediakan mekanisme dana abadi. Misalnya nanti pemerintah kota spend dana katakanlah 75 miliar gitu untuk dimasukkan dana abadi ini. Dana abadi ini kan nanti bisa untuk bunganya, kemudian hasil investasinya segala macam itu bisa digunakan untuk pembiayaan beasiswa. Ini penting juga sehingga kita bisa melipat gandakan jumlah anak yang kita beri beasiswa. Bukan hanya di kampus-kampus di Surabaya, tapi juga di global kampus yang ada di luar negeri. Masya Allah. Jadi intinya tidak hanya nanti di lokal Indonesia saja, tapi bisa di luar negeri seperti itu Pak Eri. Nah, ini akan berimpact balik kepada SDM kita sendiri seperti itu. Nah, Pak Eri, kalau menurut Pak Eri sendiri dengan adanya AI ini, apakah sudah diadopsi juga oleh pemerintahan kita mungkin saat ini, mungkin dalam pekerjaannya dan lain-lain, apakah sudah seperti itu? Sekarang dalam proses inisiasi ya, setahu saya, karena saya pernah diskusi juga di dalam pansus itu memang untuk pelayanan publik sama penilaian kinerja. Sekarang pemerintah untuk reformasi birokrasi sudah mulai menerapkan AI. Nah, ini memang dalam tahap perintisan, memang belum sepenuhnya sempurna, terus nanti kita dorong agar bisa semakin lebih bagus. Nah Pak Eri, kita akan semakin menarik lagi, banyak yang akan kita sampaikan. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, Bolo, kembali di Lobi Belajar Lebih Memahami, masih bersama narasumber kita, ada Bapak Eri Irawan kali ini. Beliau adalah Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya. Baik, kita masih membahas tentang LKPJ 2024. Tadi disampaikan banyak sekali hal yang menarik oleh Pak Eri. Nah, kita pengen tahu nih sebenarnya dari LKPJ tadi, apakah ada kebocoran-kebocoran anggaran yang mungkin tidak diperlukan, atau perlu evaluasi untuk tahun berikutnya, seperti apa Pak Eri? Ya, yang pertama kalau dari bicara soal kebocoran itu kan ada dari dua sisi. Yang pertama dari sisi penerimaan ya. Dari sisi penerimaan kita menyoroti soal parkir terutama yang memang ini masih menjadi problem laten di Kota Surabaya karena hampir setiap tahun pasti tidak tercapai. Contohnya adalah yang sekarang kemarin memang baru tercapai sekitar 50% dari target. Jadi dari target itu hanya tercapai untuk parkir, untuk retribusi ya, untuk retribusi hanya tercapai 50%. Ini tentu ke depan perlu upaya-upaya yang sinergis, bahkan perlu juga penegakan hukum secara terukur agar parkir-parkir liar yang masih ada di Kota Surabaya ini bisa kita tekan. Nah, termasuk sebenarnya adalah potensi menambah titik parkir baru. Jadi mestinya ada beberapa titik parkir liar
itu yang bisa dijadikan titik parkir resmi baru. Nah, ini butuh tentu kajian lalu lintas, kemudian butuh juga fleksibilitas dalam rekayasa lalu lintas sehingga titik-titik parkir yang bocor ini bisa kemudian menjadi pendapatan bagi pemerintah kota. Kemudian yang kedua dari sisi kebocoran belanja ini sebenarnya mungkin diksinya bukan kebocoran ya, tetapi bagaimana soal efisiensi dan efektivitas ya. Karena kalau kebocoran kan ini yang menentukan harus aparat penegak hukum. Tapi kalau dari sisi efektivitas, efisiensi, kita berharap setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah kota ini bisa berdampak optimal. Jadi kemarin ada beberapa hal yang kita berikan masukan, misalnya soal bagaimana program-program yang seremonial itu dikurangi. Dan alhamdulillah sekarang sudah semakin banyak program-program seremonial yang dikurangi, termasuk awarding yang kemudian tidak perlu dikemas meriah sebenarnya, tapi cukup dengan acara yang sederhana tanpa harus mengurangi substansi dari acara itu. Ini sudah banyak dilakukan oleh pemerintah kota perbaikannya. Dan kita berharap itu bisa terus memberi efek efisiensi dan dananya bisa dialihkan untuk hal-hal yang bisa lebih melipat gandakan pertumbuhan ekonomi di Surabaya. Oke, menarik sekali ya Fadli tentang penerimaan maupun pengeluarannya. Nah, kalau penerimaan tadi kalau hanya 50% tidak tercapai, itu berarti kan banyak sekali yang loss ya Pak Eri ya? Ya itu terkait parkir ya. Kemudian kalau apa strategi yang bisa dilakukan untuk itu Pak Eri? Jadi tidak hanya mungkin dari sisi mengetatkan regulasi untuk yang liar saja, apakah ada pengembangan lagi mungkin? Ya. Yang pertama tentu kalau soal parkir ini adalah kita harus menerapkan digitalisasi ya. Jadi untuk menekan kebocoran parkir karena satu titik parkir yang semula misalnya diasumsikan berdasarkan kajian itu mendapatkan misalnya per hari itu 500.000 misalnya, tapi ternyata yang disetorkan ke Dinas Perhubungan itu hanya 200.000. Nah, ini tentu bagaimana mekanisme pengawasannya memang harus benar-benar diketat. Makanya model digitalisasi, kemudian sebenarnya juga pengawasan secara rutin, secara intensif ini juga perlu dilakukan. Di samping memang kita perlu melibatkan aparat penegak hukum agar ini bisa sama-sama bergerak di masyarakat agar semakin minim pelanggaran. Karena kan itu berarti potensi merugikan keuangan negara. Maka aparat penegak hukum bisa melakukan pembinaan sampai tingkat ke bawah untuk menyadarkan kita semua, kita bersama-sama membangun kota Surabaya ini. Oke. Saya menarik sekali tuh dengan ide digitalisasi, karena kalau selama ini memang kalau kebocoran tuh karena manual ya Pak Eri ya, tapi kalau semuanya serba digital tuh kayaknya susah untuk melakukan manipulasi karena semuanya terrecord secara online. Nah, kalau misalnya kalau bayarnya online kayak pakai kartu seperti di tol itu mungkin minimalisasi seperti itu, pakai QRIS atau apa. Salah satunya memang seperti itu seharusnya. Jadi kita masuk setiap area itu sudah ada barcode atau seperti apa yang nanti areanya orang nggak bisa keluar masuk, pasti sudah terdetek di situ. Nah, ini keren sekali ya kalau Surabaya bisa menerapkan seperti itu Pak Eri. Dan untuk yang kedua tadi mengenai penggunaan dana termasuk penghematan dari seremoni, awarding tadi yang tidak perlu mungkin seperti itu. Nah, kedepannya ini seperti apa? Berarti apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk penghematan tadi Pak Edi? Ya. Jadi misalnya begini ya, satu contoh itu yang sekarang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah awarding soal lingkungan. Nah, awarding soal lingkungan ini kan biasanya digebiarkan dalam bentuk acara gitu. Nah, sekarang kemarin kita usulkan bagaimana awarding itu tidak perlu dalam bentuk acara yang besar-besaran, tapi bagaimana ya diacarakan. Cuma kemudian yang paling penting adalah bagaimana apresiasi kita kepada para penggerak lingkungan yang sudah mendapatkan penghargaan ini. Nah, termasuk dunia usaha yang comply terhadap aturan-aturan lingkungan. Misalnya kita beri insentif pajak, misalnya pajak daerah segala macam itu bisa lebih efektif dalam men-trigger orang untuk comply pada aturan-aturan lingkungan sehingga udara, kemudian kualitas air, tanah dan di Surabaya ini bisa lebih berkelanjutan tanpa harus menggelar awarding yang skala besar misalnya yang kemudian juga bagi perusahaan mungkin ya tidak menarik karena hanya dapat kebiar acaranya dan dapat piala misalnya. Tapi bagaimana kalau misalnya insentif pajak diberikan sehingga secara dampak luas di Surabaya ini bisa lebih optimal. Justru lebih efektif ya dengan adanya tadi. Oke, menarik sekali nih Pak Eri. Nah, untuk LKPJ ini apakah sudah dijadikan evaluasi untuk penyusunan LKPJ yang tahun berikutnya Pak Eri? Ya, catatannya sudah? Salah satu yang kita tekankan kemarin adalah bagaimana rekomendasi yang diberikan, evaluasi yang diberikan ini kuantitatif sifatnya. Jadi sangat rigid dan terukur. Kalau sebelumnya mungkin ada yang sebagian besar yang bersifat kualitatif. Misalnya hanya sebagai contoh hanya meningkatkan
jumlah penerima beasiswa gitu. Oke. Tapi ini kita beri target khusus dengan tetap memperhitungkan kapasitas anggaran sehingga itu bunyi semuanya terukur. Jadi nanti jelas. Jadi bukan 300 menjadi 320 tapi misalnya 300 menjadi 600 tapi dengan skema-skema tertentu yang sudah kita perhitungkan bersama pembahasan di pansus ini. Jadi semuanya lebih terukur, lebih rigid dan bisa dievaluasi secara konkret. Jadi bukan sifatnya kualitatif. Dan juga meminimalisir penyelewengan ya. Iya, Pak Eri, kalau semuanya serba terukur dan ada indikator yang pasti untuk melihat semua itu. Baik Pak Eri, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Baik Golo, kembali di Lobi belajar lebih memahami kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Dan kita sudah membahas tentang LKPJ tahun 2024 bersama Bapak Eri Irawan. Nah Pak Eri, kita tadi sudah membahas banyak hal. Nah ini ada yang juga menarik, kita mungkin bahas juga bagaimana untuk penanganan banjir itu sendiri ya Pak Eri. Karena saat ini kan juga masih musim penghujan nih Pak Eri. Bagaimana kalau di kota-kota lain saya lihat itu kan waduh masih jadi apa ya, kendala yang sampai saat ini masih belum selesai. Nah di Surabaya seperti apa? Ya. Jadi kalau banjir di Surabaya memang ada beberapa karakteristik ya. Kalau kita simpulkan ada 3 sebenarnya. Pertama adalah banjir kiriman ini yang karena memang Surabaya ini kan secara topografi daerah kota pantai sebenarnya yang lebih rendah dibanding daerah sekitarnya. Jadi Surabaya ini adalah muara atau hilir dari misalnya Sungai Brantas misalnya. Itu di daerah ini banjir kiriman yang biasanya kalau misalnya di Surabaya Barat itu ada karena kiriman dari Teluk Lamong, Kali Lamong. Kemudian yang di wilayah selatan ada kiriman dari Sungai Brantas misalnya. Kemudian yang kedua adalah banjir lokal. Banjir lokal ini adalah banjir yang terjadi di perkampungan-perkampungan terutama karena ketidakmampuan saluran drainase dalam mengalirkan air. Kemudian yang ketiga adalah banjir rob yang karena kenaikan permukaan air laut. Nah, dari karakteristik banjir ini tentu kita butuh solusi-solusi yang memang berbeda. Tapi yang paling penting yang selama ini terlewat mungkin adalah penyelesaian pengendalian banjir di Surabaya ini orientasinya adalah orientasi proyek teknis, yaitu pembangunan gorong-gorong, pembangunan drainase, unit, box culvert dan segala macam. Ini yang kemudian memang penting, cuma yang mungkin terlewat adalah solusi berbasis alam. Nah, solusi berbasis alam ini yang sebenarnya penting karena air hujan ini kan sebenarnya harusnya kita panen, jadi tidak semuanya dialirkan ke laut. Nah, tidak dialirkan ke laut. Semuanya, kalau kita ini kan semua orientasinya adalah bagaimana air hujan ini segera mungkin lari ke laut. Nah, ini tentu tidak akan cukup kapasitasnya karena sekarang dengan perubahan iklim ini cuaca ekstrim kan semakin intens ya. Kemudian curah hujan juga kadang-kadang jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini tentu perlu solusi-solusi berbasis alam. Apa itu misalnya adalah kita memperbanyak resapan-resapan air ya, baik di perumahan, kemudian bahkan kalau skala masif seharusnya di tingkat rumah tangga itu ada model-model biopori, kemudian yang kemudian bisa menjadi selain untuk serapan air juga bisa menjadi sarana untuk kita bikin pupuk organik misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita mengkombinasikan antara fungsi box culvert, fungsi saluran drainase ini sebagai wilayah untuk kita mengalirkan air tapi juga untuk menyerap air. Jadi tidak semua air yang ada di saluran itu semuanya nanti lari ke laut, tapi ada juga yang diserap. Karena ini penting untuk juga kita meningkatkan cadangan air tanah kita untuk sebagai sumber air baku nantinya. Termasuk juga nanti di perumahan-perumahan harus ada tampungan-tampungan air yang selama ini ternyata belum terkoneksi ke PDAM. Kemarin kita juga mengundang PDAM, kita beri masukan agar perumahan-perumahan yang sudah punya bosem, punya tampungan-tampungan air, reservoir air ini nanti yang bisa menjadi cadangan air baku bagi PDAM. Karena selama ini kan PDAM hanya mengambil dari Sungai Bengawan Solo, yang dimana Sungai Bengawan Solo ini kalau musim kemarau kering. Bukan hanya kering, tetapi juga ini adalah sumbernya adalah limbah rumah tangga. Jadi kalau pas musim hujan gini, Sungai Brantas, Sungai Bengawan Solo ini kan dari air hujan cukup banyak sehingga kualitas airnya semakin bagus, cukup bagus. Tapi kalau musim kemarau, air yang diambil PDAM adalah air dari limbah rumah tangga yang kemudian memang diolah memang, tapi tentu kualitasnya
akan Sangat lebih turun dibanding ketika musim penghujan. Maka penting ketika cadangan air baku ini kita dapatkan dari tampungan-tampungan air, kemudian dari perumahan-perumahan yang punya bosem dan segala macam, termasuk bosem yang dibangun oleh pemerintah kota di beberapa titik. Ini harus disambungkan dengan sistem pipanisasi PDAM sehingga ke depan bisa menjadi cadangan air baku bagi PDAM. Nah, ini sangat menarik sekali Pak Eri, kalau bisa dijalankan secara real, ini sudah menjadi solusi yang luar biasa karena pada saat musim kemarau itu luar biasa, air tidak ada, bahkan banyak kekeringan di mana-mana. Nah, tentu kalau setiap rumah tadi diwajibkan ada biopori, ini juga sangat membantu pada saat pencadangan air bersih nantinya. Nah, tapi kalau ini hanya sekedar teori kayaknya juga tidak akan realisasi juga, nggak ada dampaknya. Jadi ini apa nanti yang akan dilakukan oleh DPRD untuk ini benar-benar akan dijalankan, itu gimana Pak? Jadi paralel dengan itu sekarang DPRD kebetulan di Komisi C juga sedang dibahas Raperda pengendalian banjir. Jadi ada panitia khusus Raperda pengendalian banjir yang dibahas di Komisi C. Salah satunya nanti kita akan mengkaitkan dengan itu bagaimana cadangan air baku yang bisa diserap oleh bosem, kemudian oleh tampungan-tampungan air yang ada di perumahan maupun yang punya pemerintah kota, itu bisa dijadikan cadangan air baku untuk PDAM. Ini menjadi salah satu bagian dari Raperda yang sedang kita susun. Artinya tidak hanya sekedar wacana, tapi harus tetap dilakukan. Karena kalau saya lihat sekarang ini kan banyak sekali sawah sudah dialihkannya di perumahan. Akhirnya semua yang dulunya menjadi penyerapan air nggak ada, jadi perumahan semua. Nah itu mungkin salah satunya bisa menjadikan salah satunya banjir. Paling penting adalah pengendalian ruang ya. Jadi kalau misalnya Surabaya Barat itu kan secara desain sebenarnya adalah wilayah catchment area, wilayah tangkapan air. Tapi kemudian semakin banyak perumahan yang ada di sana. Jadi memang penting untuk kita mengendalikan ruang di Surabaya ini agar tidak semakin kecil ruang terbuka hijau sebagai serapan air yang terkurangi. Jadi nantinya dalam program-program tahun ke depan ini harus ada seperti itu ya Pak Eri. Nah, selain itu saya juga ingin membahas tentang BUMD. Ini seperti apa Pak? Untuk di LKPJ nanti seperti apa program-program di tahun berikutnya, seperti apa keberadaan BUMD? Ya, jadi BUMD ini menjadi salah satu penyumbang dividen yang cukup bagi APBD Kota Surabaya. Total ada 195 miliar yang disumbangkan oleh BUMD Kota Surabaya pada tahun 2024. Ini melebihi target dari 190 miliar. Ini salah satu kontributor utama terbesar memang PDAM yang dividen ke PAD kita sudah mencapai 140 miliar. Tapi ada beberapa catatan yang menurut kami penting untuk perbaikan BUMD ke depan. Yang pertama adalah soal bagaimana inovasi harus dilakukan. Kita punya BUMD properti namanya YKP. BUMD properti namanya YKP ini yang tiap tahun juga menyumbang dividen 17 miliar ke pemerintah kota. Nah ini ke depan perlu inovasi-inovasi pembiayaan termasuk inovasi produk sehingga bisa bersaing dengan pengembang-pengembang yang lebih besar yang bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar untuk Kota Surabaya. Tetapi juga yang penting adalah kami kemarin meminta kepada pemerintah kota untuk melakukan pemetaan terhadap BUMD mana yang tidak harus diberi target besar untuk menyumbang dividen ke pemerintah kota. Karena apa? Karena BUMD ini kan butuh untuk pengembangan ya, karena biar usahanya berkelanjutan. Contoh BPR Surya Arta Utama, yang BPR SAU yang ada di Surabaya ini kan kita punya bank perekonomian rakyat. Gitu. Nah itu dia menyumbang dividen 2 miliar kira-kira per tahun. Dari labanya sekitar 4 miliar. Nah ini tentu kalau 2 miliar bagi pemerintah kota kan sebenarnya tidak besar. Kalau kita melihat pendapatan pemerintah kota yang sudah tahun ini ditargetkan 12 triliun. Nah itu kan tidak material, tidak besar. Seharusnya ini 2 miliar ini tidak perlu diambil oleh pemerintah kota, tapi dijadikan investasi lagi oleh BPR SAU untuk mengembangkan sistem aplikasinya misalnya, sistem m-bankingnya, kemudian sistem digitalisasinya sehingga bank ini tumbuh semakin besar. Kalau dananya diambil terus oleh pemerintah kota, padahal hanya 2 miliar misalnya, itu kan tentu membuat bank ini terhambat ekspansinya. Demikian pula YKP, BUMD YKP yang properti, dia menyumbang 17 miliar. Ini selama 3-4 tahun terakhir 17 miliar terus. Nah ini kalau misalnya 17 miliar kali 4-5 tahun ini dibelikan tanah, itu kan sudah luar biasa besar. Nah, padahal karena apa? Karena ciri khas usaha properti ini kan bergantung di land bankingnya dia, cadangan tanahnya dia. Kalau dia nggak punya cadangan tanah, kalau nggak beli sekarang kan beli tahun depan lagi sudah semakin mahal. Sementara kalau kita melihat memang dalam keuangan YKP ini dalam 4-5 tahun ini tidak membeli tanah 1 meter pun. Nah, padahal dia menjual tanah. Seharusnya kalau logika BUMD properti, logika properti itu kan kita menjual tanah 1 hektar, kita harus beli tanah 1 hektar karena untuk cadangan tahun-tahun berikutnya. Kira-kira begitu. Ini yang kita minta ke pemerintah kota untuk tidak
mengambil semua dividen, tapi kita memetakan mana BUMD yang sudah sangat kuat seperti PDAM, nggak apa-apa lah kita ambil 140 miliar. Tapi kalau untuk BUMD yang butuh pengembangan seperti FBPR, kemudian seperti YKP ini perlu, bahkan termasuk PD Pasar. Jadi PD Pasar itu juga ada dividennya. Padahal kita tahu kondisi-kondisi pasar yang dikelola oleh mereka sangat kurang layak lah. Padahal ini bisa dijadikan investasi untuk memperbaiki pasarnya, kira-kira begitu. Oke, berarti Pak Eri kalau saya simpulkan nanti ini apakah sudah oleh DPR sudah disusun untuk evaluasi ini kepada pemerintah? Sedang proses disusun. Jadi kita nanti minggu depan kita serahkan rekomendasinya ke pemerintah kota. Oke, berarti kalau saya simpulkan tadi masalah BUMD sendiri kalau memang kaitannya dengan PDAM dan juga properti ya, berarti kan bisa juga disinkronisasi dengan program yang banjir tadi ya Salah Pak, satunya ya? Karena kan cadangan airnya juga bisa bertambah, berarti otomatis nanti ke depannya BUMD juga mendapatkan tambahan pendapatan, kemudian solusi banjir juga akan terselesaikan, mungkin seperti itu ya Pak Eri. Dan YKP ini masih punya cadangan tanah luar cukup besar ya, meskipun ke depan tentu harus terus ditambah, ada sekitar 80 hektar ya. Kemudian itu juga di dalamnya ada tampungan air yang seharusnya ke depan bisa diintegrasikan dengan jaringan PDAM untuk cadangan air bakunya. Ini kalau memang bisa direalisasikan menarik sekali, Surabaya bisa swadaya air. Nah itu saya setuju sekali nih Pak Eri, karena belum pernah kayaknya di kota lain ya. Jadi ketika terjadi hujan yang begitu lebat, justru ini akan menjadi potensi untuk pada saat musim kemarau seperti itu. Baik Pak Eri, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik Bolo, kembali di Lobi Belajar Lebih Memahami. Kita di segmen yang terakhir kali ini masih bersama Bapak Eri Irawan. Nah Pak Eri, untuk memastikan bahwa LKPJ ini kedepannya bisa untuk perbaikan, tidak hanya sekedar menjadi dokumen formal, ini apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengawasi tersebut? Ya, yang pertama kita mengubah memang skema rekomendasi menjadi lebih terukur, lebih rigid dan hampir semuanya nanti sifatnya kita arahkan ke kuantitatif yang bisa terukur, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu kita nanti secara berkala akan melakukan evaluasi ya melalui komisi masing-masing dengan hasil rekomendasi ini. Kita memang ada mekanisme evaluasi 3 bulanan pada masing-masing perangkat daerah, pada masing-masing dinas yang kita mulai nanti bulan Maret untuk 3 bulan pertama ini kita evaluasi bulan Mei, kemudian berikutnya terus, sehingga ketika ada upaya-upaya atau ada potensi untuk ini tidak tercapai, maka ada mitigasi-mitigasi yang bisa kita lakukan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana partisipasi publik sebenarnya yang untuk bagaimana kita bersama-sama membangun kota Surabaya, termasuk pengawasan ke pemerintah kota. Nah ini yang penting untuk kita terapkan, partisipasi publik, bagaimana agar kita semua bisa membangun kota Surabaya ini bersama-sama. Oke, baik Pak Eri. Nah, kalau ingin saya tanyakan lebih lanjut mengenai Pak Eri secara pribadi ya dan profesional untuk penilaian kinerja sendiri pemerintah kota Surabaya ini di tahun 2024 seperti apa? Ya kita kalau saya menilai kan tentu harus berdasarkan indikator ya, tentu semakin tinggi capaian semakin bagus, dan kita tadi sudah saya sampaikan bagaimana indikator kinerja utama cukup bagus, tetapi memang perlu ada penyempurnaan. Jadi kalau misalnya dinilai itu antara rentang 0 sampai 10 kira-kira ada di posisi 9 lah. 9, wah luar biasa Surabaya ya. Dengan rentang nilai sebegitu, berarti ini sudah luar biasa bagusnya gitu ya. Dan untuk itu misalnya masyarakat Pak Eri ketika ingin dari LPJ tadi ya memantau kinerja pemerintah ini kemana untuk bisa memberikan evaluasi atau saran-saran kemana jalurnya masyarakat? Ya, sebenarnya mekanisme pengawasan, mekanisme memberi masukan ini kan masukan, berjalan integral dalam keseharian anggota dewan. Kita kan sering menerima WA, menerima SMS, menerima pengaduan di media sosial terkait dengan berbagai macam problem di kota Surabaya, termasuk banyak sekali warga yang datang langsung ke DPRD Kota Surabaya. Kemana? Ya bisa langsung ke DPRD Kota Surabaya. Kita setiap hari juga berkantor di sini, bisa berkirim surat maupun bisa langsung menyampaikan secara lisan, tidak masalah. Kita tidak terjebak pada model-model administrasi seperti itu. Kemudian bisa juga melalui jalur WhatsApp ke masing-masing anggota dewan, kemudian juga ke sosial media masing-masing anggota dewan. Ini tiap
tiap hari Senin itu kita di Komisi C itu melakukan rapat internal untuk merekapitulasi berbagai masukan yang masuk. Jadi dari semua anggota Komisi C 13 orang masing-masing itu store permasalahan di masing-masing wilayahnya yang kemudian kita kontrol untuk kita sampaikan ke pemerintah kota sehingga bisa ada solusinya. Nah, bila ada memang masalah-masalah yang mendesak maka kita undang. Tapi kalau ada beberapa hal yang tanpa kita mengundang perangkat daerah itu sudah kita tuntaskan. Oke, ada hotline service mungkin Pak? Kemana? Kalau secara pribadi kami ada, cuma kan kalau secara kelembagaan memang harus langsung ke anggota dewan maupun ke media sosial di DPRD Kota Surabaya. Apa Pak? Media sosialnya apa? TikTok, Instagram mungkin? TikTok, Instagram ada semua. Ada. Ya. Nah itu, misal jadi bisa langsung akses ke sana ya Pak Eri ya. Nah Pak Eri, apakah pesan yang akan disampaikan oleh Pak Eri sendiri kepada berbagai stakeholder, baik itu pihak legislatif, kemudian birokrasi, kemudian kepada masyarakat untuk memperbaiki kinerja di tahun-tahun selanjutnya, apa Pak? Ya, yang pertama adalah soal kebersamaan ya, soal kolaborasi. Jadi membangun Kota Surabaya ini tidak bisa kita lakukan sendirian. Termasuk dalam konteks kinerja OPD yang kemarin saya tekankan adalah proses cross cutting kinerja. Jadi bagaimana pohon kinerja ini tidak sektoral. Misalnya Dinas Ketahanan Pangan hanya ngurusi soal pangan saja. Nah, kemudian Dinas Penanggulangan Bencana tidak hanya ngurusi bencana saja. Tapi kemarin kita integrasikan antara pekerjaan ini sebagai contoh ya, pekerjaan di Dinas Permukiman, di Dinas DPR KPP terkait dengan perbaikan rumah tidak layak huni yang tiap tahun kita memperbaiki lebih dari 2.000 rumah itu diintegrasikan dengan skema penanganan bencana dari BPBD. Nah, misalnya kita implementasikan teknologi rumah tahan gempa yang tentu secara teknis, secara sektoral lebih dikuasai oleh teman-teman BPBD. Nah, ini kemarin sudah akan diintegrasikan dengan biaya yang per rumah 35 juta kita bisa membangun rumah tahan gempa. Jadi bukan hanya kita perbaiki rumah, tapi juga ini juga bermanfaat jangka panjang. Karena apa? Karena begitu ada gempa, misalnya bencana yang kita tentu tidak kita inginkan, akan ada pemiskinan baru. Nah, karena seperti berkaca pada Maret 2024 itu ada gempa, ada 2 bangunan rumah di Surabaya yang ambruk. Nah, kalau ini diterima oleh masyarakat miskin, tentu mereka akan menjadi masyarakat yang semakin susah untuk bangkit. Nah, maka dengan teknologi rumah tahan gempa itu sebagai proses implementasi kinerja birokrasi yang cross cutting yang tidak sektoral itu menjadi penting. Itu salah satu contoh saja. Jadi kita kolaborasi, jauhkan ego sektoral, lintas partai, lintas agama, semuanya bersatu membangun Kota Surabaya. Oke, luar biasa. Baik pemirsa, itulah tadi bagaimana dampak LKPJ tahun 2024 ini tentunya bisa memperbaiki dari semua pihak yang terlibat di stakeholder maupun legislatif, birokrasi, masyarakat, dan anggota dewan tentunya bersinergi untuk memperbaiki ke depannya Surabaya menjadi lebih sukses lagi. Begitu Pak Erik ya. Baik Bolo, kita akan kembali di segmen-segmen selanjutnya, di tema-tema selanjutnya yang lebih menarik lagi. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Saya pamit undur diri. Saya Fenty Zulan dan Bapak Eri Rahman di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri. Terima kasih Mbak.